Katakan saja, tidak ada yang tidak bisa kulakukan untukmu. Dan Hyun Sung berkata, gue sih pengen lu jadi komit peninjau. Hahaha. Scene berganti ke tempat Hyun Sung sekolah, yang tiba-tiba, dak! Dasar anak goblok! Yang menggeplak si guru itu ternyata adalah ibunya entitas pembuli. Di situ si guru pun berkata, "Sialbet hidup gue anjing." Lalu ia pun kembali ke ruangan guru dan bertanya-tanya kepada Hyun Sung, "Gue harus gimana?" Hyun Sung pun berkata, "Di mana otak Anda? Apakah gue harus kasih tahu perselingkuhan Bapak?" Si Pak Guru pun terdiam lagi, dan lagi. Dahlah. Kembali sebelum komit dimulai, Pak Guru pun terkaget-kaget saat melihat Wali Hyun Sung adalah putra sulung dari perusahaan yang buadag. Lalu dia memikirkan kembali, mending gua dukung Hyun Sung aja. Lalu lanjut ke timeline utama, guru yang lain pun terkaget-kaget melihat kelakuan Pak Guru yang ngamuk seedan-edana. Lalu Pak Guru yang mendukung Hyun Sung di situ berkata, "Naon sia, wanita aing." Dia pun menjelaskan semua hal yang terjadi dan membela Hyun Sung. Kenapa insiden perjotosan itu terjadi adalah karena Hyun Sung membela dirinya sendiri. Guru itu pun memarahi Jung Min Ho dan terlihat Jung Min Ho pun terlihat sekesal-kesalnya karena Pak Guru yang biasa mendukung dia kini memarahinya. Dan Pak Kapsek dengan statementnya yang beragajul menyuruh si Buladuk memberitahu apa yang terjadi. Lalu si Buladuk dengan gak tahu dirinya berkata bahwa Kim Hyun Sung tiba-tiba memukul tanpa alasan dan pura-pura menangis seaneh-anehnya. Aduh, badut. Terlihat si bapak yang senyum-senyum mendengar statement si Buladuk. Namun pada akhirnya si Buladuk itu juga menjadi real badut. "Woi, lu lihat anak gue kan? Tuh mewek anjing." Kita panggil saja ibunya si Buladuk itu dengan sebutan si Cicak. Nah, si Cicak ini malah gak tahu diri teriak-teriak buah edan dan berkata, "Anak aing mewek." Di situ mereka pun merasa telah menjudutkan Hyun Sung. Apa ya? Scene berganti ke rumah sakit, di mana Alfredo, finally Alfredo, bersama para entitas pembuli sedang menikmati waktu istirahat. Dia tersenyum lebar karena mengetahui ibunya Jung Min Ho yang berkuasa, dan dengan jiwa badutnya yang tidak hilang, dia berkata, "Akan ku kejar sampai kapanpun untuk meminta rugi." Scene pun berganti kembali ke sekolah. Buladuk! Si Maung sangat kesal dengan apa yang guru-guru lakukan terhadap Hyun Sung. Justru si Buladuk bermuka manusia itulah yang merencanakan semua ini. Di situ guru pun ngamuk dan berkata, "Jangan panggil murid kami Buladuk." Si Maung pun dengan jurus andalannya, "Lu mau gue ojakin?" Di situ Pak Kapsek pun langsung keheranan dengan perkataan si Maungnya itu. "Gue tahu semua yang masuk ke rumah sakit itu gengnya Park Min-chul, tapi Hyun Sung itu mencoba melindungi dirinya sendiri, ajik." Pembimbingnya juga bilang, "Mari kita jujur di sini. Ketika kalian muda, apakah sama-sama pendiam?" Lalu si Cicak muamuk sebuah toa. "Lu siapa? Gue gak kenal lu." Hyun Sung pun Hyun Sung tuh tidak punya orang tua. Waduh, udah tua gak nyantun anak yatim, malah ngerosting. Parah. Flashback ke waktu sebelumnya, Hyun Sung berkata, "Aku membutuhkan kekayaanmu untuk apa yang aku rencanakan." Namun untuk sekarang Hyun Sung membutuhkan kekuatan si Maung atas masalah di sekolahnya. Dia berjanji akan membantu si Maung untuk menjadi presiden di perusahaan bapaknya. Kembali ke timeline utama, si Maung pun berkata, "Yahahaha, lu gak tahu gue itu Wali Hyun Sung, putra sulung perusahaan Myeongjin Construction, dengan muka-muka ala Maung." Pak Guru pun kaget. Lagi. Waduh, salah bikin masalah cuy. Si Maung pun merangkul Hyun Sung dan berkata, dia bukan tipe pembuat masalah. Kudengar saat dia dipanggil dia langsung bergegas ke sini. Lalu si Cicak pun berkata, "Apakah kau mengancam?" "Diam anjing, gue lagi ngomong." Intinya semua pembulian yang terjadi terhadap Hyun Sung, dia melawan karena melakukan pembelaan diri. Ya, kalian bisa menganggap ini sebagai ancaman, kata si Maung dengan muka yang... Scene berganti kepada Kapsek yang ketakutan setengah edan setelah melihat efeksi drog di muka si Maung. Ia pun terdiam segila-gilanya setelah melihat drog itu lagi. Dan akhirnya si Kapsek itu pun berganti pihak kepada Hyun Sung. Si Cicak pun kaget sebingung-bingungnya. Lah kok iso? Terlihat bayangan Hyun Sung berkata, "Sebaiknya jangan gegabah." Hyun Sung kembali berkata bahwa dirinya tahu menahu geng Park Min-chul berkeliaran memukuli anak-anak. Lalu mengakui bahwa dirinya memukul Jung Min Ho. Namun dia mempertanyakan kenapa. Hanya karena komit peninjau, dia kembali mengingat masa-masa kelamnya di masa lalu yang jatuh di atap dan mempertegas akan menyebarkan kabar tentang insiden ini ke seluruh sekolah dengan raut muka yang sangat kesal. Si Cicak pun di situ tidak terima dan kaget sampai-sampai menghubungi ke suaminya. Waduh, si Cicak pun mengadu kepada suaminya tentang Hyun Sung yang dibela oleh putra sulung perusahaan buadag, yaitu si Maung. Si Cicak pun kaget terdiam lagi dan lagi karena suaminya yang tiba-tiba memarahinya karena telah menyinggung si Maung. Dan suaminya berkata, "Lu Cicak mau ngancurin keluarga kita." Nasib badut gini amat. Dan masalah pun akhirnya selesai. Scene berganti ke rumah Hyun Sung di mana dia sedang memikirkan kejadian sebelum dia pulang. Hyun Sung mengingat Jung Min Ho yang akan dikeluarkan tiba-tiba ingin memukulnya. Si Cicak pun menghentikannya dengan tatapan seperti rel cicak.
seperti real cicak. Yung Sung pun tersenyum sambil meminta beladuk berlutut dan meminta ampun dengan raut muka yang menyeringai. Yung Sung berkata, tanyalah ke si cicak. Lalu si cicak pun nyuruh Jung Min Ho berlutut sampai si beladuk gak tahu lagi mau ngapain. Yung Sung dengan raut menyeramkan berkata, lu salah sasaran cuy, MC kok diserang, dan berakhir dengan Park Min Chul menelpon Yung Sung. Nah, jadi itulah alur cerita manhwa yang berjudul Iblis Kembali ke Masa Sekolah. Tunggu update dari kami untuk chapter selanjutnya. Jika kalian suka dan terhibur dengan penjelasan kami, jangan lupa like and subscribe. See you next time.